Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung ini materi lanjutan dari turunan fungsi. Jadi persamaan garis singgung bisa dicari atau menentukan persamaan garis singgung menggunakan konsep turunan pertama gitu. Nah, sebelum ke persamaan garis singgung, kita akan bahas dulu menentukan gradien garis singgung. Sebenarnya gradien dan persamaan garis singgung pasti kalian sudah tahu di materi-materi sebelumnya, pada tingkat yang sebelumnya. Nah, tapi di persamaan garis singgung di sini kita akan menggunakan konsep turunan pertama untuk menentukan persamaan garis singgung dan juga gradien gitu. Nah, yang pertama menentukan gradien garis singgung itu menggunakan turunan pertama. Maksudnya kayak gimana? Nah, di sini ada contoh, diketahui persamaan kurva Y sama dengan 5x kuadrat min 7x min 12. Kemudian kita akan menentukan gradien garis singgung di titik 2, negatif 6. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau gradien itu lambangnya apa? M kan? M, gradien. Nah, untuk mencari gradiennya, kita akan menggunakan turunan pertama. Sini kan persamaan kurvanya Y sama dengan 5x kuadrat dikurangi 7x dikurangi 12. Berarti kita cari turunan pertama dari kurvanya. Berarti Y aksen sama dengan, masih ingat cara menurunkannya? Pangkatnya ke depanin, pangkatnya kan 2, 2 aja pindah ke depan, 2 dikali 5x, pangkatnya 2 kurang 1, 1, jadi x pangkat 1 dikurangi 7x-nya 7x-nya kita mau turunkan. Pangkat satunya ke depanin, 1 kali 7, x-nya 1 kurang 1, 0, jadi x-nya pangkat 0. Kemudian negatif 12 diturunkan menjadi 0. Hasil akhirnya Y aksennya sama dengan 2 kali 5, 10x berarti ya, 10x min 7. Nah, 10x min 7 ini adalah gradiennya, karena turunan pertama dari persamaan kurva yang kita dapat adalah sebuah gradien untuk gradien garis singgung yang mau kita cari. Nah, sampai sini belum selesai. Kita kan baru punya M-nya sama dengan 10x min 7. Kemudian ada yang kita cari adalah tentukan gradien garis singgung di titik 2, negatif 6. Titik ini kan terdiri dari titik X dan titik Y. Di gradien ini, di M ini sama dengan 10x min 7. Nah, kita pakai titik X ini untuk kita masukkan ke dalam X yang di M. M sama dengan 10 dikali 2 kurang 7. Jadi 10 kali 2, 20, 20 kurang 7. Jadi M sama dengan 20 kurang 7. Jadi gradien garis singgung di titik 2, negatif 6 adalah 13 untuk persamaan kurva Y sama dengan 5x kuadrat min 7 min 12. Ini untuk gradien garis singgungnya. Nah, sekarang baru kita bahas ke persamaan garis singgungnya. Nah, jika diketahui gradien atau M dan satu titik yang dilewati dengan satu titiknya tuh x1, y1, maka berlaku rumus ini. Y min y1 sama dengan M dikali x min x1. Dengan rumus gradiennya adalah turunan pertama dari fx misalkan, atau turunan pertama dari y. Y itu kan fx, berarti turunan fx jadi f aksen x, atau turunan dari y aksen sama dengan M gitu. Ini adalah rumus untuk mencari persamaan garis singgung. Jadi kan nanti bentuk persamaannya Y sama dengan kan yang memuat variabel X, sedangkan M-nya adalah gradien, dan mencari gradien menggunakan turunan pertama. Kita akan bahas ke contoh soal. Oke, kita ke contoh untuk menentukan persamaan garis singgung ya. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan x kuadrat min 6x plus 9 di titik 1,4. Jadi yang kita ketahui ada Y-nya sama dengan x kuadrat min 6x plus 9. Kemudian titik x1 y1 nya adalah x1 nya 1, y1 nya 4. Jadi kita tulis dulu fx atau Y itu sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9.
Sedangkan X1, Y1-nya sama dengan 1,4 gitu. Oke, kita cari gradiennya dulu dengan menurunkan fungsi fx ini. Jadi f aksen x sama dengan m sama dengan 2x ya, berarti dikurang 6. Kalian udah tahu kan pasti, kalau udah ada 2 video yang menjelaskan tentang turunan pasti harusnya sudah paham gimana cara menurunkan gitu ya. Oke, kita dapetin m-nya sama dengan 2x min 6. Terus sama kayak yang tadi, kita masukin titik x-nya. Jadi m sama dengan 2 kali 1 dikurang 6. M sama dengan 2 kali 1, 2 kurang 6, negatif 4. Oke, kita dapatkan m-nya adalah negatif 4. Oke, kita gunakan rumus yang tadi. Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurangi Y1-nya 4 sama dengan M atau gradiennya adalah negatif 4 dikali X min X1-nya 1. Y min 4, yang ini kita kaliin ke dalam kurungnya. Min 4 kali X min 4X min 4 kali min 1 plus 4. Terus kita pindah ruas, kan persamaan itu Y sama dengan kan. Jadi yang di sini biarkan Y-nya, yang pindah ruasnya negatif 4. Jadi min 4X plus 4. Yang ini negatif 4 pindah ruas jadi plus 4. Y sama dengan negatif 4X tambah 8. Jadi kita dapatkan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9 di titik 1,4 adalah Y sama dengan negatif 4X plus 8. Jadi ini adalah persamaan garis singgung. Oke, nah sekarang kita bahas untuk macam-macam gradien persamaan garis singgung. Jadi ada 3 jenis, jadi ada 3. Yang pertama, 2 garis saling menyinggung. Kalau yang 2 garis saling menyinggung ini gradiennya masih menggunakan turunan pertama biasa, jadi M-nya cuma 1. Nah, kemudian yang kedua ada 2 garis sejajar. Jadi kalau misalkan ada 2 garis sejajar, itu misalkan kayak ini, ada garis G sama garis H yang sejajar, berlaku M1 sama dengan M2 gitu. Jadi gradien dari garis G akan sama dengan gradien dari garis H gitu. Nah, yang terakhir ada 2 garis tegak lurus. Jadi misalkan ada garis G sama garis H-nya saling tegak lurus, maka berlaku M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 gitu. Oke, sekarang contoh untuk yang pertama yang tadi ya, tentukan persamaan garis singgung yang menyinggung. Jadi ada 2 garis yang saling menyinggung. Persamaan garis singgung yang menyinggung kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 5x ditambah 3 di titik 2,1. Ini sebenarnya soalnya sama kayak yang tadi yang pertama ya. Caranya sama. Oke, ini titiknya X1, Y1 ya. Terus ini Y-nya kurva fx sama kan. Jadi kita mau cari gradiennya dulu, yaitu Y aksen ya. 2 kali 2x berarti kan 2-nya ke depanin, 2 kali 2x dikurangi 5 tuh, sama dengan 4x min 5. Terus kita masukin X1-nya ke dalam Y aksen. Jadi M sama dengan 4 kali X1-nya 2 dikurang 5. 4 kali 2, 8. 8 kurang 5, 3. Oke, baru kita ke rumus yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi Y1-nya 1 sama dengan M-nya 3 dikali X min X1-nya 2. Jadi kalau udah kesini tinggal substitusi aja ya. Y dikurang 1 sama dengan 3 kali X, 3X, 3 kali min 2, min 6. Y sama dengan min 1-nya pindah, min 6 tambah 1. Y sama dengan 3X min 5. Jadi ini adalah persamaan garis singgung yang menyinggung kurva Y sama dengan 2x kuadrat min 5x plus 3 di titik 2,1 adalah Y sama dengan 3x min 5.
Oke, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu garis yang saling sejajar, atau yang garis yang sejajar. Jadi ada dua garis yang sejajar. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 5 yang sejajar dengan garis Y min 9x tambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk yang sejajar itu kan tadi kalau ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya, gradien M1 bakal sama dengan M2. Jadi gradien kurva Y dengan garis Y min 9x plus 3 sama dengan 0 sebenarnya memiliki gradien yang sama. Di sini nggak ada titik ya. Kalau yang tadi kan contoh-contoh yang tadi ada titiknya. Nanti kita akan temukan titik dari gradien yang diketahui. Oke, yang pertama ada Y sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 5. Yang ini kita cari gradiennya dengan menurunkan kurvanya. Berarti persamaannya jadi 3 kali 2, 6, X pangkat 3 kurang 1, 2 ditambah 3. Ini kan ya. Nah, ini simpan dulu. Kemudian kita namai ini sebagai M1. Kemudian kita mau menurunkan yang ini. Ini kan bentuknya Y min 9X tambah 3 sama dengan 0. Kita rubah jadi Y sama dengan Y sama dengan, berarti pindah ruas yang min 9X-nya jadi 9X. Plus 3-nya pindah ruas jadi min 3. Terus kita turunin atau kita cari gradiennya. Berarti 9x diturunin jadi 9. Jadi M2-nya adalah 9. Sedangkan negatif 3-nya kita turunin jadi 0. Oke, kita dapat M2-nya adalah 9. Sedangkan M1 akan sama dengan M2 kalau garisnya sejajar. Karena M1 sama dengan M2, maka yang ini kita bisa tahu X-nya. M1 sama dengan 6x kuadrat tambah 3 sama dengan 9 karena M1 sama dengan M2. Oke, jadi ini kita mau cari M ya. Jadi M-nya karena sama ya, M1 sama dengan M2. Oke, sampai sini kita cari dengan 6x kuadrat, pindah ruasin 3-nya sama dengan 9 kurang 3. 9 kurang 3 berapa? 6. Terus X kuadrat sama dengan 6 per 6. 6 per 6, 1. Berarti X-nya sama dengan 1. 1 kuadrat 1 kan ya. Oke, lanjut. Setelah ini kita kan dapetin X-nya sama dengan 1. Nah, di rumus yang Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 itu kita butuh X sama Y. Maka dari X yang ini kita substitusi ke persamaan kurvanya. Kan nanti kita jadi dapetin Y. Jadi 2x pangkat 3 ditambah 3x plus 5 ini kita substitusi X sama dengan 1. Y sama dengan 2 kali 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 5. Jadi Y sama dengan 2 kali, ini 1 pangkat 3 1, 2 kali 1 2 ditambah 3 ditambah 5. 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10. Nah, jadi ini kita dapetin X1 sama Y1-nya adalah 1,10. Tuh. Sedangkan M-nya adalah 9. Baru kita substitusi ke rumus yang tadi. Y kurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y dikurangi 10 sama dengan 9 dikali X min X1-nya 1. Y min 10 sama dengan 9 kali X, 9X, 9 kali min 1, min 9. Berarti Y sama dengan 9X min 9, min 10-nya pindah jadi plus 10. Y sama dengan 9X min 9 tambah 10 plus 1. Hasilnya Y sama dengan 9X plus 1. Oke, sekarang ke persamaan garis singgung yang kurvanya tegak lurus terhadap garis. Ya, jadi ini saling tegak lurus. Garis yang saling tegak lurus. Kalau yang tegak lurus itu yang saling tegak lurus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Oke, di sini soalnya tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat negatif X pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/3x ditambah 8. Nah, kita turunin dulu yang ini.
jadi Y aksen sama dengan M1 sama dengan 2-nya kedepanin, jadi 2 kali 3 6x dikurangi 3-nya kedepanin, jadi 3x pangkatnya jadi 2. Tuh, yang ini M1, sekarang yang ini M2 nya atau Y aksen sama dengan M2 sama dengan 1-nya kedepannya, jadi negatif 1/3 ini aja ya, kan x nya x pangkat 1, 8 nya jadi 0, jadi M2 nya sama dengan negatif 1/3. Oke, karena dia tegak lurus maka M1 dikali M2 nya sama dengan negatif 1/3. M2 nya negatif 1, maaf, negatif 1, jadi M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Kemudian kita substitusi yang ini, yang udah ada cuma angkanya aja. Kalau ini kan ada x nya, jadi M1 kita mau cari M1 dikali negatif 1/3 sama dengan negatif 1. M1 sama dengan, yang ini pindah ruas, yang asalnya negatif 1/3 jadi negatif 3. Kenapa jadi negatif 3? Kan asalnya negatif 3 nya di bawah, jadi 1/-3 gitu kan, terus jadi ke atas, jadi negatif 3 nya ke atas, itu jadi dikali ya. Oke, terus M1 nya jadi negatif 1 kali negatif 3, 3. Jadi kita dapatkan M1 nya sama dengan 3. Oke, setelah ini kita masukin ke sini. M1 nya itu kan 3, berarti 3 kita pakai untuk mencari x, jadi 3 sama dengan 6x dikurangi 3x pangkat 2. Terus kita jadiin sama dengan 0 ya, karena di sini ada kuadrat. Jadi pindah ruas ke sana semuanya ya. 3x kuadrat min 6x plus 3 sama dengan 0. Terus bagi 3 bisa semuanya ya. Semuanya bisa dibagi 3. Jadi x pangkat 2 dikurangi, kan ini 3x kuadrat jadi x kuadrat, min 6x jadi min 2x plus 1 sama dengan 0. Oke, terus kita faktorin. X 1 kali 1 hasilnya 1. Terus biar jadi negatif 2 jadi min sama min. Jadi kita dapetin yang akar-akarnya sama. Berarti kita dapetin x nya sama dengan 1. X sama dengan 1. Terus y nya gimana? Sama kayak yang tadi ya. Kita pindah ke sini. Karena x nya sama dengan 1. Terus kita mau cari y. Y nya kita pakai yang ini, 3, jadi 1 kuadrat dikurangi x pangkat 3 jadi 1 pangkat 3. Y sama dengan 3 kali 1 3 dikurangi 1 pangkat 3 1. Y sama dengan 2. 3 kurang 1 2. Baru setelah ini kita dapetin x1 sama y1 nya udah ada. Kemudian m nya kita akan gunakan yang M1. Tuh. Oke. Pakai rumus yang tadi, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi Y1 nya 2 sama dengan M nya 3, yang dipakainya M1 dikali X min X1 nya 1. Y sama dengan 2, 3 kali X 3X, 3 kali min 1 negatif 3. Negatif 2 nya pindah jadi 3X min 3 plus 2. Y sama dengan 3X min 3 tambah 2 min 1. Jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan 3x kuadrat min 3 min x pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis Y sama dengan min 1/3x plus 8 adalah Y sama dengan 3x min 1 gitu. Nah, untuk yang garis yang saling tegak lurus itu
juga atau persamaan garis singgung yang misalkan sebuah garis terus tegak lurus sama garis yang lain, itu juga bisa disebut sebagai garis normal gitu. Jadi misalkan dicari persamaan garis normal yang misalkan persamaan garis normal gitu kan. Nah, garis normal itu adalah garis yang tegak lurus terhadap garis singgung. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaannya mencari persamaan garis normal, maka gunakan yang M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 karena mereka garis normalnya itu tegak lurus terhadap garis singgung gitu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.